ketemu lagi di channel saya. Hari ini kita tidak lagi membahas tentang mata kuliah ya. Hari ini kita akan sedikit memberikan tips, karena ini akan memasuki bulan Ramadan. Biasanya identik dengan mudik ya di akhirnya. Nah, hari ini kita akan coba sama-sama bagaimana tips mudik yang aman versi Hey Engineer. Oke, yang pertama, ini saya pakai mobil saya. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai mobil yang lain, tidak terlalu berbeda. Pertama kita cek kondisi luarnya dulu ya, kondisi luar kendaraan kita, terlebih lagi kondisi ban ya. Kita pastikan kondisi ban kita masih bagus. Pertama, tidak kempes ya. Anda bisa melihat seperti ban sepeda, pokoknya pastikan tidak kempes, depan, belakang. Kemudian pastikan ban masih bagus, tidak aus ya, tidak rusak. Seperti itu. Kemudian kalau ditanya berapa ukuran ban yang tepat, jadi masing-masing mobil punya ukuran sendiri. Kalau untuk ini mobil ini ya, Toyota Innova, Anda bisa lihat di bagian kemudi, di bagian sini. Kameramen tak tolong. Nah, ini ada ukuran ban. Jadi untuk Innova ini ukurannya 230 depan, 230 belakang. Ini satuannya kilo pascal ya. Kalau kita jadikan PSI itu sekitar 35 kurang lebih ya. Jadi kalau Anda ke bengkel nanti sampaikan saja ukuran bannya ya. Ini kalau ini depan belakang sama tekanannya. Anda bisa konversi sendiri ya, KPA ke PSI. Itu kita lanjut ya. Untuk tips yang berikutnya, kita nyalakan mobil dulu. Oh, tunggu dulu, ada yang terlupa. Jangan kita nyalakan dulu ya. Kita cek dulu ini kartu kontrol nih. Ini kartu kontrol servis. Jadi kalau kita servis, kita akan dapat kartu ini. Ini yang sebelah kanan ini kartu servis saya, terakhir servis. Dan sebelah kiri adalah kartu terakhir saya mengganti oli mesin. Jadi pastikan mobil yang Anda pakai, mobil pribadi ataupun mobil sewa, pastikan tepat dalam mengganti olinya ya. Waktunya harus tepat ya, jangan sampai telat. Itu ya, ini harus kita cek. Kemudian setelah itu baru kita akan cek yang bagian yang lain. Kita masukkan kontaknya ya. Tidak kita start dulu mesinnya, tapi kita cukup arahkan ke mesin on ya. Sampaikan maksudnya. Nah, ini kita sudah lihat, ini saya dalam mode on ya. Kunci saya putar dalam mode on, tapi belum start engine ya. Di situ kita bisa melihat ada beberapa indikator. Ini yang paling atas ini, yang ini ada engine check ya. Ini jika ada masalah dalam sensor atau engine, ini akan nyala. Bagian bawah ini gambarnya gampang, ini seperti aki. Jadi kalau ini nyala berarti aki Anda ada masalah gitu. Yang paling bawah ini gambar seperti apa ini ya, seperti teko ada airnya. Nah, ini untuk simbol sistem pelumasan oli. Jadi kalau ini muncul berarti oli Anda bermasalah ya, entah itu kurang atau apa. Nah, yang bagian ini simbol dari handrem, berarti handrem kita aktif. Yang ini untuk seat belt ya, seperti itu. Jadi kalau ini nanti ketika kita berkendara ada yang nyala, berarti mobil kita ada masalah. Sekarang saya akan hidupkan mesinnya. Nah, lihat indikator tadi tidak ada ya, berarti mobil ini tidak ada masalah, tidak ada alarm. Kenapa ada alarm? Itu tugasnya seorang engineer ketika mendesain mobil, itu pasti ada sistem proteksi ya. Alarm digunakan supaya ketika ada masalah harus cepat ditangani, supaya masalah itu tidak membesar ke bagian yang lain. Itu kalau ini indikator standar, ini untuk RPM mesin, ini kecepatan kita, kemudian ini untuk temperatur sistem pendingin. Yang sebelah ini ya gampang ya, bahan bakar. Kalau ini kita pakai solar. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya.
Tadi sudah kita cek panel-panel di sini, di depan sini. Sekarang kita akan coba cek bagian yang lain. Kita akan cek bagian-bagian kelistrikan, contohnya lampu. Jadi saran saya kalau untuk mencek lampu 2 orang ya, bisa anak Anda, kemudian istri atau teman ya. Pertama adalah kita cek lampu depan. Berarti kita nyalakan lampu depan saja. Kemudian pastikan yang di luar itu melihat cahayanya. Kemudian kita cek lampu sen kanan dan kiri. Pastikan sen depan ataupun belakang itu nyala. Sangat berbahaya kalau Anda perjalanan jauh, ternyata lampu sen Anda nggak aktif, itu akan berbahaya sekali ya, bisa menimbulkan kecelakaan ya. Kemudian lampu rem ya, lampu rem Anda injak pedal remnya, kemudian yang di belakang teman Anda untuk cek ya, apakah indikator lampu remnya nyala tidak. Kalau tidak nyala segera diperbaiki ya. Jangan ambil resiko untuk keluarga tercinta Anda, keselamatannya hanya karena lampu remnya tidak menyala, itu sangat berbahaya. Kemudian tidak kalah penting Anda cek AC. Jadi AC dalam ruangan harus bekerja dengan baik, blowernya juga bekerja dengan maksimal. Sesuaikan dengan kenyamanan Anda masing-masing ya. Di keluarga Anda suka dingin atau medium, pastikan AC-nya bagus gitu. Ini cukup nyaman AC-nya. Kemudian tips jika Anda keluarga besar, mungkin ada 8 orang atau 6 orang, pilihlah kendaraan yang memang nyaman untuk kita berpergian jauh gitu. Itu mungkin. Kita lanjut ke tips berikutnya. Kita lanjut ya, kita akan buka ini ya, bagian mesin mobil. Cukup, masing-masing mobil punya mekanisme membuka tersendiri ya. Silakan dipelajari sendiri. Kita buka kap mesinnya. Nah, di sini adalah bagian mesin mobil yang paling penting. Kita akan coba cek yang bagian sederhana. Yang pertama yang paling penting adalah kita cek olinya ya, oli. Tadi kan di dalam kita cek kapan waktu mengganti oli. Di sini kita akan cek level olinya masih cukup tidak, kemudian kualitas olinya hitam atau masih bagus ya. Kita cek di sini. Tarik saja tuasnya ya, tarik tuasnya, angkat ke atas. Nah, tips saya sih dibersihkan dulu ya, dibersihkan dulu. Ambil tisu, bersihkan, colok lagi ya. Kita colok lagi ke sini. Kalau bisa dicek sebelum engine start ya, sebelum Anda menyalakan mesin atau di pagi hari. Jadi ketika oli sudah mengendap. Nah, ini kita cek. Kita lihat levelnya. Nah, di sini ada dua level. Ini minimum, ini maksimum ya. Pastikan bahwa oli Anda berada di level yang mendekati maksimum ya. Jangan sampai di bawah minimum ya. Gitu ya. Pastikan di level yang aman gitu. Jika dirasa bagus, ini cukup bagus, tidak, ini warna juga bagus ya, tidak hitam. Kita masukkan lagi, berarti oli kita oke ya, level bagus, kemudian warna juga bagus ya. Kalau sudah hitam pekat ya segera diganti ya. Kemudian kita cek di sini ada oli rem ya. Ini sangat penting sekali ya. Ini untuk keselamatan pengereman mobil. Jadi di sini ada, jadi setiap ini ada minimum maksimumnya. Di sini ada skalanya, ada maksimum, ada minimum di sini ya. Ini ada max, ada min. Setiap mobil ada, tidak mesti sama ya. Tapi pasti ada skalanya. Ini max, ini minimum. Pastikan di kondisi ya maksimum di sini ya. Gitu ya. Silakan dibuka dan dicek levelnya. Itu yang sebelah sini ini adalah water coolant ya, atau air pendingin, atau kita sebut air radiator gitu. Ini kita cek levelnya, jika kurang kita tambah ya, kita tambah pakai water coolantnya. Ini untuk sistem pendinginan mesin ya. Kemudian oli rem sudah, kemudian water coolant sudah, kemudian ini oli power steering ya. Ini juga ada
skalanya silahkan dicek, pastikan di kondisi maksimum ya biar aman ya. Kemudian selanjutnya ini ada cairan buat ini ya, pembersih kaca ya, wiper ya. Ini juga ini sepele tapi sangat penting, karena kalau kita hujan kita butuh ini ya. Nah, ini kendor bautnya, langsung dikencangkan saja ya. Bisa pakai tools atau pakai, nah silakan dikencangkan pakai tools ya. Ambil toolsnya, dikencangkan. Ini ada bautnya, ini kendor. Nah, ini tujuan pemeriksaan. Kalau ada yang tidak bagus, kita sesuaikan. Yang terakhir kita cek air aki. Air aki, kameramen mendekat. Ini ada level upper level sama lower level. Pastikan semua dalam upper level semua ya, biar aman. Caranya bagaimana? Caranya cukup buka tutupnya, kemudian kita isi pakai air aki ya. Nah, ini masih dalam kondisi bagus semua, upper level semua. Itu untuk pengecekan mobil. Kemudian setelah kita cek, kemudian kita pastikan lagi tidak ada yang kendor ya. Ini semua ditutup lagi. Setelah Anda isi, Anda tutup dengan kencang. Kemudian pastikan tidak ada oli yang menetes di bagian mesin ini ya. Tidak ada oli yang menetes di bawah, menunjukkan bahwa sistem di mobil Anda masih bagus ya, tidak ada kebocoran. Entah itu air, entah itu oli rem yang menetes, ataupun power steering yang bocor atau yang lain. Nah, pastikan Anda mengeceknya dengan baik. Setelah semuanya bagus, Anda bisa tutup kap mesinnya. Oke, akhirnya kita ada di final check ya. Kita tadi sudah cek dari dalam, keluar lagi. Sekarang kita kembali ke dalam. Kita akan kembali nyalakan mobil kita ya. Nah, mobil sudah nyala. Silakan pilih posisi yang senyaman mungkin. Tempat duduknya silakan diatur. Kemudian spion silakan cocokkan dengan postur tubuh Anda. Jadi masing-masing orang punya postur tubuh sendiri-sendiri. Tempat duduk harus yang nyaman, spion harus pas ya, kanan dan kiri gitu. Kemudian AC juga sudah berfungsi bagus, sirkulasi udara juga sudah bagus. Kemudian silakan tutup semua pintu mobil. Kemudian kalau Anda sebagai driver, silakan mendengarkan bunyi mesin mobil Anda ya. Seperti ini, dengarkan. Pastikan mobil mempunyai suara yang normal ya, tidak ada suara-suara yang misal suara suara bising ya, benturan benda keras ataupun benturan besi ya, atau benturan yang lain, atau suara bising yang lain, berarti ada suatu hal yang tidak beres di mesin Anda. Nah, itu harus segera dibawa ke bengkel terdekat gitu. Tuh, kemudian hal yang tidak kalah penting adalah patuhi batas kecepatan. Jika Anda masuk di tol, itu ada batas kecepatan 80 km per jam atau 100 ya. Karena sudah didesain dengan baik oleh para perencana jalan tol, dan itu juga untuk keselamatan Anda dan keluarga. Kemudian jika capek, silakan beristirahat di rest area terdekat, atau jika Anda mempunyai supir ya, silakan juga bergantian dengan supir Anda ya. Silakan diatur untuk keselamatan sekeluarga. Dan jangan lupa sebelum berangkat silakan berdoa semoga perjalanan mudik kita di bulan puasa kali ini berjalan dengan lancar dan bisa bergabung dengan keluarga dengan selamat. Terima kasih. Selamat bermudik dan berlebaran.